teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Mbak Indah. Sebelumnya Ibu minta kalian untuk berdiri dulu, kita akan menyanyi. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan sifatnya. Sebelumnya, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama itu, peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat bunyi menggunakan media pembelajaran berupa video dan cara memainkan alat musik ensemble. Yang kedua itu, peserta didik bisa menjelaskan karakteristik bunyi berdasarkan hasil pengamatan atau percobaan. Anak-anak, pernahkah kalian memainkan alat musik seperti gitar? Ada? Suling? Atau drum? Apakah setiap alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Ya. Jadi setiap alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Kira-kira kenapa ya alat musik itu bisa menghasilkan bunyi? Nggak tahu. Yang pertama itu ada apa itu bunyi? Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ketika benda menerima gaya seperti pukulan, tiupan atau gesekan yang menyebabkan bergetar, maka bunyi akan tercipta. Yang berikutnya itu ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Yang ketiga ada bunyi bergerak ke segala arah. Yang pertama itu ada bunyi dapat merambat. Siapa yang mau membacakan ini? Ya, silakan. Bunyi dapat di meja. Yang kedua, ketukan jari teman kalian yang telah di meja. Kalian bisa mencoba di meja masing-masing. Yang ketiga itu letakkan kepala di meja 5 menyentuh meja. Apakah kamu mendekati? Coba kalian lakukan. Letakkan kepala. Menghasilkan bunyi enggak? Iya. Yang keempat itu bandingkan perbedaan bunyi yang terdengar jika kepala diangkat dari meja. Jadi bunyinya akan berbeda atau enggak? Beda. Yang kelima itu lakukan langkah 2 sampai 3 secara bergantian dengan teman kalian. Nanti tulis langsung coba nanti kalian kerjakannya di otak aja. Yang ada juga percobaan yang kedua. Itu yang pertama, posisi duduk kalian saling mendengarkan. Jadi sementara kita itu saling membelakangi seperti yang terlihat pada gambar. Bisa dilihat. Yang kedua itu, bisakah kalian mendengar suara teman kalian? Bisa. Ya. Yang ketiga, selanjutnya coba salah satu dari kalian pergi ke ruangan dan memanggil teman yang masih duduk gambar. Apakah bisa mendengarkan suara atau tidak? Enggak. Yang keempat itu, bisakah teman yang masih duduk di kelas mendengar suara teman yang memanggil keluar ruangan? Bisa.
Ya. Suara mengena pada keras seperti batu, tembok atau lantai, maka suara tersebut akan terpantul kembali ke arah asalnya. Proses pemantulan suara ini dikenal sebagai gema atau gaung. Itu yang ada di gambar seperti ini, temboknya ada sisa. Yang berikutnya ada benda-benda lembut seperti busa, bantal, karpet atau kain akan menyerap suara. Menurut kalian, mengapa kita mendengar gema di dalam rumah? Ada yang tahu nggak? Ada orang. Ya. Yang berikutnya, bunyi merambat ke segala arah. Saat kalian berada di ruangan kelas, kalian bisa mendengar bunyi bel sekolah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang beda juga akan mendengar suara bel sekolah. Semua itu karena sifat bunyi yang merambat ke segala arah. Ya, silakan. Silakan ya, anak-anak. Ya. Yang berikutnya, tinggi rendah bunyi. Bunyi dari sebuah benda tergantung pada seberapa cepat benda tersebut bergetar. Saat kita meniup fluid, bagian dalam fluid akan bergetar cepat sehingga menimbulkan suara yang tinggi. Terus sebaliknya, benda yang bergetar dengan lambat akan menimbulkan bunyi yang rendah. Contohnya adalah detak jantung. Kalian yang berdetak lambat sehingga menimbulkan suara yang rendah. Anak-anak, jadi suara orang dewasa cenderung lebih rendah daripada suara anak-anak. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan pita suara yang memanjang dan membesar saat dewasa. Karena pita suara orang dewasa lebih besar sehingga bergetar lebih lambat dan menghasilkan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak memiliki pita suara yang kecil. Seperti kalian masih memiliki pita suara yang masih kecil. Ini perhatikan gambar ini. Semakin pendek batang, maka semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Jadi, pernahkah kamu mainkan alat musik di balon? Pada semakin panjang batang balon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan semakin lambat, sehingga bunyi dihasilkan akan semakin rendah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek batang balon yang dipukul, maka getaran yang dihasilkan akan semakin cepat, sehingga bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Yang berikutnya itu kita akan belajar tentang intensitas bunyi. Intensitas bunyi, siapa yang mau membaca? Ya, silakan. Intensitas bunyi adalah seberapa keras atau pelan sebuah bunyi. Suara yang keras seperti petir memiliki. Ya. Jadi intensitas bunyi itu adalah seberapa keras pelan sebuah bunyi. Suara yang keras seperti petir. Siapa yang di sini sudah pernah dengar suara petir? Saya. Ya. Suara petir itu keras atau pelan? Keras. Jadi ini yang berbeda. Sekarang ada kemampuan ekolokasi dimanfaatkan oleh manusia untuk menciptakan berbagai macam teknologi. Contohnya ada batimetri, alat pengukur kedalaman laut. Ibu ada video sains dari daerah ibu, itu alat musik sasando. Mari kita lihat bersama-sama ini.
Sahabat lovers alam budaya, dalam ulasan kali ini kita akan mengulik secara harfiah nama sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasando yang berarti bergetar atau berbunyi. Sasando ini sering dimainkan untuk mengiringi nyanyian, syair, tarian tradisional dan menghibur keluarga yang berduka. Pada saat ini, sasando tidak hanya terkenal dan terdapat di daerah Pulau Rote saja, namun juga terdapat di daerah lain di Nusa Tenggara Timur seperti Kupang dan daerah lainnya. Jadi seperti itu ya anak-anak, di daerah ibu ada alat musik yang namanya sasando. Sebelumnya ibu minta kalian untuk berdiri dulu. Jadi ya, tepuk semangat. Sebenarnya kayak gini, tepuk semangat. Semangat. Ibu akan membagikan LKPD untuk kalian kerjakan. Ibu membagi dalam 2 kelompok. Kelompok 1, Sira sama Fiona. Kelompok 2, Yuli, Kauna sama Angel. Pokoknya 2 orang. Gak apa-apa. Sebelumnya ibu akan menyampaikan cara pengerjaannya. Yang petunjuknya itu kalian, ibu memberi waktu 10 menit. Ibu memberi waktu 10 menit untuk ya, silakan sebutkan kelompok berapa dan siapa-siapa saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, aku Fiona sama Sira. Kami mengerjakan percobaan kegiatan 1, yaitu dengan Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Membagikan soal evaluasi untuk kalian mengerjakan, tapi kerjakan secara mandiri. Nanti kita bahas di sini. Nanti ibu suruh kalian untuk ya, silakan. Bunyi adalah getaran yang melambat melalui C, udara dan melalui. Ya, benar sekali. Sekarang apakah ada jawabannya yang sama? Sama. Ya, soal nomor 2 siapa mau membacakan? Ya, silakan. yang paling penting untuk kelambatan ini adalah BI. Ya, benar. Siapa yang betul jawabannya? Saya. Siapa yang mau membacakan lagi? Saya. Soal nomor berapa? 3. Ya, silakan. Ini yang kuat memiliki amplitude getaran yang besar. Baik, anak-anak ibu semuanya udah paham belum? Sudah. Sekarang ibu akan mengambil kembali hasil. Jadi diperiksakan kembali. Jadi sebelum pulang ibu akan membacakan kesimpulannya dulu. Jadi kesimpulannya itu bunyi merupakan getaran yang ada di udara. Semua yang bergetar akan menghasilkan bunyi, dan semakin kuat getaran sebuah benda, maka semakin besar bunyi yang dihasilkan. Apakah anak-anak hari ini senang dengan mata pelajaran kita hari ini? Senang.